Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa ila mu'allif hadzal kitab. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca Nazm Alfiyah Ibnu Malik, Nazm ke-17 sampai 32. 17 sampai 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin usila wa murabul asma'i maqad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma wa fi'lu amrin wa mudin buniya wa arabu mudari an in ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inasin kayaruna manfutin wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana wa min hudhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haitsu wasakinu kam wa raf'a wan nasba ja'alan i'raba ismin wa fi'lin nahwu lan ahaba wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima farfa bi dhammin wansiban fathan wajur kasrun ka zikrullahi abdahu yasur wajim bi taskinin wa ghairu madzukir yanubu nahwu ja'ahu bani namir warfa bi wawin wansiban nabil alif wajrur bi ya'in ma minal asma asif min zakazu insuh tan abana wal famu haitsul min hubana abun ahun hamun kazaka wahanu wa nafsu fi hadzal akhiri ahsanu wa fi abin wa talihi yanduru wa qasruha min naqsihinna asharu wa syaddu dzal i'rabi ayyudhna la bika yaqila bil alifil fa'ir mursana wa qila idza bi mutmarin mudhafan wusila. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan taklim kita. Nazm ke 307. Nazm ke 307. Pembahasannya adalah maf'ul fih. Maf'ul fih itu sama dengan zorof. Jadi zorof dengan maf'ul fih itu artinya sama, yaitu keterangan. Keterangan itu ada dua, keterangan waktu dan keterangan tempat. Jadi maf'ul fih, fihi, fi berarti mengandung arti fi sebetulnya. Maf'ul lalu fihi mengandung arti fi. Zorof itu mengandung makna fi. Amama, amama di depan. Nah, di depan mengandung makna fi. Iya, misalkan lagi lailan, pada malam hari, fil laili mengandung makna fi. Jadi zorof itu mengandung makna fi. Nah, nama lainnya adalah maf'ul fi. Ini namanya zorof makan, ini namanya zorof zaman. Makan itu keterangan tempat. Zorof zaman itu keterangan waktu. Jadi zorof ada dua, keterangan tempat dan keterangan waktu. Ya, itu tentang maf'ul fih. Nazm ke-307. Wa syartu kauni za, syarat adanya ini
Za itu isim isyarah. Syarat adanya ini, yang dimaksud dengan ini adalah ma sigho minal fi'li. Ma apa-apa sigho yang dibuat minal fi'li dari fi'il, zorof yang terbuat dari fi'il. Syarat adanya ma sigho minal fi'li, zorof yang terbuat dari fi'il. Muqisan itu dikiaskan, maqisan itu dikiaskan. An yaqo'a jatuh, an yaqo'a jatuh, terletak. Zorfan dalam keadaan zorof, zorfan dalam keadaan zorof. Lima kepada apa-apa. Loncat dulu. Ijtama'a yang berkumpul, ijtama'a yang kumpul. Fi aslihi di dalam asalnya ma, ma'ahu bersama za. Fi aslihi di dalam asalnya ma, ma'ahu bersama za. Zorof, zorof itu keterangan waktu atau keterangan tempat. Ada yang berasal dari fi'il, asalnya dari fi'il. Zorof yang asalnya dari fi'il ini harus kias sama dengan fi'ilnya. Contohnya qa'adtu, saya duduk. Di tempat duduknya, misalkan di tempat duduknya Zaid, maq'ada Zaidin, maq'ada Zaidin. Nah ini maq'ada ini terbuat dari qa'atu, maka ini harus sama. Nah ini adalah isim makan, keterangan tempat, maka ini kedudukannya zorof. Saya duduk di tempat duduknya Zaid, maka ini harus satu tasrif dengan ini, satu kiasan. Misalkan qa'adtu majlisa Zaidin, nggak boleh kalau untuk zorof, harus fi majlisi Zaidin, begitu. Jadi harus setasrif, yaitu dikiaskan dengan fiilnya. Nah jadi ini zorof, saya duduk di tempat duduknya Zaid. Jadi harus dikiaskan dengan fiilnya yang asli. Wama dan apa-apa. Yuro yang dilihat. Zorfan sebagai zorof. Wa ghairu zorfin dan tidak sebagai zorof. Apa-apa yang dilihat sebagai zorof dan tidak sebagai zorof. Fadzalika itu, maka hal itu. Zu tasarrufin memiliki tasrifan, memiliki tasrifan. Fil urfi kebiasaannya, fil urfi kebiasaannya. Maknanya dibalik, maknanya dibalik. Isim yang memiliki tasrifan, isu itu bisa dilihat sebagai zorof atau sebagai bukan zorof. Begitu. Isim yang memiliki tasrifan, isim zaman, isim makan yang letaknya di akhir, mendekati akhir. Itu kedudukannya bisa sebagai zorof, bisa sebagai bukan zorof. Begitu. Jadi apa-apa yang dilihat sebagai zorof atau bukan selain zorof itu memiliki tasrifan kebiasaannya. Jadi isim makan dan isim zaman ini memiliki tasrifan. Isim makan dan isim zaman itu kebiasaannya bisa sebagai zorof, bisa sebagai bukan zorof. Nah ini sebagai zorof kedudukannya. Kalau bukan zorof, al-maq'adu, ya, al-maq'adu qawiyun, tempat duduk itu kuat, bangku itu kuat. Nah ini udah jelas bukan zorof. Jadi isim makan dan isim zaman kebiasaannya bisa sebagai zorof dan bisa bukan sebagai zorof. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Wa ghairu zi tasarrufi, wa ghairu zi tasarrufi, selain zorof, selain
yang memiliki tasrifan, zorof yang selain memiliki tasrifan, zorof yang tidak memiliki tasrifan. Allazi itu adalah yang lazima wajib, zorfiyatan sebagai zorof, au shibhaha atau menyerupai zorfiyah, menyerupai zorof, minal kalimi dari kalimat, amama, waro'a ini tidak memiliki tasrifan, maka ini wajib sebagai zorof, seringnya wajib sebagai zorof di dalam kalimat. Di dalam kalimat ini umumnya wajib sebagai zorof, dan sejenis ini fauqa, ya, dan seterusnya. Ya, kalau dikalimatkan ya misalkan al-ustadu amamal madrasah, misalkan ya banyak contoh seperti ini. Wa qad yanubu, selanjutnya wa qad yanubu an makanin masdaru wa zaka fi dzarfiz zamani yaktsuru. Wa qad yanubu kadang-kadang mengganti, an makanin dari tempat, dari zorof yang berarti tempat, an makanin dari zorof makan, keterangan tempat. Apa yang mengganti? Masdaru, asalnya masdarun, masdar. Kadang-kadang masdar itu mengganti dari zorof makan, kadang-kadang masdar bisa mengganti kedudukan zorof makan. Kadang-kadang masdar mengganti kedudukan zorof makan. Contohnya jalastu, kurba zaidin, saya duduk di dekat Zaid. Nah, kurba Zaidin kedudukannya zorof. Kok masdar? Nah, ini pengganti. Jadi saya duduk di dekat Zaid. Kadang-kadang masdar mengganti kedudukan zorof. Maknanya adalah jalastu, saya duduk, makana di tempat kurbi Zaidin. Nah, ini maknanya. Jalastu makana kurbi Zaidin. Nah, kurba Zaidin mengganti dari kalimat makana kurbi Zaidin. Nah, ini kadang-kadang masdar bisa mengganti kedudukan zorof makan. Wazaka begitu juga maksudnya adalah masdar mengganti zorof. Fi zorfiz zamani, di dalam zorof zaman. Yaksuru itu banyak, jadi banyak. Kalau zorof zaman lebih banyak. Jadi masdar mengganti zorof zaman lebih banyak daripada masdar mengganti zorof makan di dalam kalimat-kalimat pada umumnya. Ya, saya ambil contoh lagi. Atika, saya mendatangimu. Atika, saya mendatangimu. Tulu asyamsi, saya mendatangimu pada saat terbitnya matahari. Nah, pada saat terbitnya matahari ini adalah zorof zaman, karena keterangan waktu. Saya mendatangimu pada saat terbitnya matahari. Nah, ini kok masdar? Nah, ini adalah diganti, yaitu waqta tulu isyamsi. Waqta tulu isyamsi. Atika waqta tulu isyamsi diganti dengan atika tulu asyamsi. Nah, zorof zaman lebih banyak digantikan masdar daripada zorof makan digantikan masdar. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang
maf'ul fih atau yang dikenal dengan zorof. Demikian pembahasan kitab Nazm Alfiyah kali ini.